Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian, jumpa lagi di channel Rahmat Ronuni. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu terkait bagi-bagi duit di masjid yang dilakukan oleh Said Abdullah. Dan ini ada bantahan atau pembelaan dari PDIP, yaitu dari Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul ya. Dan itu ya bantahannya nggak terkait pemilu. Dan ini pasti wajar ya, karena pasti akan ada bantahan. Nggak mungkin juga kalau langsung menyebutkan apa yang dilakukan oleh Said Abdullah itu money politik ya, nggak boleh dan lain sebagainya. Ini sesuai dilansir oleh kumparanus.com. Langsung saja kita baca dan kita ulas. PDIP bela Said Abdullah soal bagi-bagi duit di masjid enggak terkait pemilu. Ketua Bapilu PDIP Bambang Wuryanto Bambang Pacul turut berkomentar soal Ketua DPP PDIP yang juga Ketua Banggar DPR Said Abdullah bagi-bagi sembako dan uang tunai Rp300.000 kepada warga di sebuah masjid di Madura. Pacul menuturkan tak ada praktek money politics yang dilakukan Said di masjid. Dia menyebut saat itu Said hanya terketuk hatinya untuk membantu jamaah dari Masjid Abdullah Syah Bagraf yang merupakan milik Said. Masjid itu kepunyaannya Pak Said. Mungkin Pak Said lagi ini enggak ada money politik, enggak ada urusannya dengan pemilu, tapi Pak Said sebagai anggota PDIP kemudian membagi uang di masjid itu sebagai bagian dari perasaan dia yang terketuk membagi uang, kata Pacul di gedung DPR Senayan Selasa. Cuma di kau mungkin ya nggak cocok ada gambar PDI, cuma itu Pak Said sambil menunjukkan aku orang PDI maybe. Kalau kalian bagi 300-an rupiah nggak ada gambar PDI nya nggak akan protes toh, karena itu masjidnya Pak Said, masjidnya bapaknya Pak Said, tepatnya ibu dia. Pacul mengatakan saat ini belum memasuki kampanye pemilu sehingga Said tak melakukan money politics. Apalagi kata dia belum tentu 2024 mendatang Said akan kembali dicalonkan sebagai anggota dewan atau kepala daerah. Jadi apakah Pak Said mau jadi gubernur juga belum jelas, apakah akan jadi calon belum jelas juga, masih panjang itu, imbu Ketua Komisi 3 DPR itu. Meski begitu, Pacul memahami kesalahan yang dianggap money politics, yakni dengan menggunakan amplop partai seolah uang itu berasal dari organisasi. Bisa kita lihat bahwa Pak Said tersentuh hatinya membagi, tetapi yang kurang pas adalah memakai amplop gambar seolah-olah pribadi menjadi organisasi. Tapi itu juga bisa karena kecintaan Pak Said sama PDI, kecintaan Pak Said sama jemaahnya yang meramaikan masjidnya. Jemaah masjid bapaknya ini masih sangat sumir, tandasnya. Sebelumnya Said menjelaskan bagi sembako dan uang di masjidnya merupakan ritual tahunan sebagai zakat mal di bulan Ramadan. Ini kan ritual tahunan, tahun kemarin juga viral, 2 tahun yang lalu juga viral. Kira-kira aksi ini adalah zakat mal, bagian dari rukun iman, kata Said yang besar di Sumeneb Madura ini di gedung DPR Senayan Senin. Ia menjelaskan lokasi pembagian sembako dan uang tunai tersebut adalah di Masjid Abdullah Syah Bagraf miliknya di Sumeneb. Masjid itu, kata Said, ia bangun atas nama ayahnya. Itu masjid saya, Masjid Abdullah Syahan Bagraf, itu nama bapak saya. Jadi kalau kegiatan bagi-bagi sembako dan uang itu ada di masjid sendiri, ucap Said. Ya itu ya sobat sekalian terkait dengan isu panas tentang bagi-bagi duit yang dilakukan oleh Abdullah Said ya, Said Abdullah. Dan itu ya amplopnya ada gambar PDIP dan juga gambar Said Abdullah. Dan ini pasti akan ada bantahan dari PDIP yang juga ada statementnya dari Ketua Bapilu PDIP yaitu Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul yang menyampaikan itu nggak benar money politik ya. Tapi yang kita dan itu wajar gitu ya, dan itu wajar Bambang Pacul yang melakukan bantahan bahkan pembelaan ya, nggak mungkin juga langsung menjorong ya, memojokkan Said Abdullah sampai memberikan statement yang negatif.
Nah, kalau kita melihat bagaimana perspektif masyarakat umum, ya, ini memang ya kalau bisa real fakta ya money politik gitu ya, karena di situ ada amplop, di situ juga ada gambar partai dan juga gambar politisi tersebut, dan di situ ada uang 300.000. Nah, kalau misalnya nggak mau dengan berbagai alasan ya, dengan alasan misalnya itu dipakai untuk zakat mal ya, dan dilakukan untuk masjid sendiri ya. Coba sekarang misal pada saat memberikan amplop uang ya senilai 300 itu tanpa gambar partai gitu ya, tanpa juga gambar politisi ya. Nah, itu coba dilakukan dengan uang yang sama, dengan waktu di luar masa jelang tahun-tahun pemilu ya. Apakah itu juga masih mau dilakukan? Nah, ini kan juga persoalan. Nah, di satu sisi kita ketahui masalah kalau 300.000 kali misalnya 100 orang itu sudah seberapa gitu ya. Dan satu kelemahan dalam pemilu kita tentu saja bagaimana mengatur yang namanya money politik ya, bagaimana suara publik itu dibayar ataupun dibeli dengan sejumlah uang ya. Dan kalau misalnya ingin menyampaikan zakat mal kan bisa dilakukan di badan yang lain yang resmi ya, misalnya Basnas ya, atau apalah gitu ya, yang itu tentu saja tanpa menyematkan logo partai dan gambar politisi. Jadi satu hal yang perlu diketahui ya, PDIP selaku partai politik itu sudah didaftarkan sebagai partai politik peserta pemilu gitu ya. Kalau baca pres memang belum ya, termasuk juga anggota DPR ya, DPR, DPD ya, itu memang belum. Tetapi ketika kita sudah membicarakan bahwasanya partai itu sudah terdaftar ya sebagai peserta pemilu, itu sudah terikat dengan aturan yang ada dalam tahapan pemilu ya. Apalagi kita juga di situ ada bagi-bagi uang, bagi-bagi sembako. Nah, ini persoalan gitu ya, karena kita tidak ingin gitu ya nanti ketika seseorang itu menyampaikan ataupun mendeploy money ya, tentu saja harapannya ada dukungan ya, dan ini tentu saja satu bagian dari larangan dari pemilu ya, bagi-bagi uang, bagi-bagi sembako, apapun itu ya, tidak hanya dari PDIP, termasuk bagi semua partai yang sudah mendaftar sebagai peserta pemilu 2024 ya, tidak hanya PDIP juga pun ya partai yang oposisi ya, misalnya Partai Nasdem ya, Partai Demokrat, PKS, kalaupun ya ada indikasi ataupun melakukan secara faktual bagi-bagi sembako, bagi-bagi uang ya, maka itu sudah terkategori money politik. Nah, ini memang sangat berbahaya gitu ya, karena satu hal ya, pasti tidak ada makan siang gratis gitu ya, tidak ada makan siang gratis. Segala uang yang dideploy ya dengan jumlah yang lumayan banyak ya, pasti ujung-ujungnya bagaimana suara itu ya bisa mengalir ke si pemberi uang atau sembako. Nah, kalau kita berbicara tentang pemilu di 2024 ya, kembali lagi ancaman ke depan tentang pemilu 2024 adalah bagaimana ancaman tentang kecurangan pemilu ya. Kecurangan pemilu ini memang sangat diwanti-wanti, karena bukan tidak mungkin dengan kekuatan uang ya, itu bisa mengatur lembaga yang melakukan otoritas untuk melaksanakan pemilu dan melakukan pengawasan ya. Dan yang paling ditakuti lagi tentu saja bagaimana kecurangan itu bersifat TSM, terstruktur, sistematif dan masif ya.
dan ancaman pemilu ini pasti akan ada ya. Ancaman pemilu ini pasti ada. Tinggal bagaimana kita itu ya secara menjalankan roda pemerintahan ya, dan kita juga masih berpikir how come gitu ya, bagaimana presiden ya saat ini itu sangat sibuk sekali untuk mengurusi endorse presiden gitu ya, dan ini tidak pernah dilakukan oleh presiden sebelumnya ya. Presiden SBY tidak pernah, Presiden Megawati tidak pernah ya dalam hal pengendorsan baca pres ya. Jadi kalau sudah incumbent ya ataupun kekuasaan itu melakukan endorse ya, pasti akan ya patut diduga akan menggerakkan ya state financial, state apparatus, bahkan state facilities untuk memenangkan siapa yang di endorse ya. Dan bahkan beberapa pengamat menyampaikan kadang pemilu ini karena tingkat kecurangan yang kemungkinan TSM, terstruktur, sistematis dan masif, maka pemilu itu kadang sia-sia ya. Karena buat apa juga pemilu misalnya ya, karena kalau semua sudah bisa terbeli dan semua sudah bisa diatur dan sudah bisa ditentukan siapa presidennya gitu ya. Jadi di depan panggung kadang kita mendapatkan statement dari kekuasaan bahwasanya akan menjalankan pemilu sesuai jadwal ya misalnya, tetapi usaha-usaha untuk melaksanakan pemilu sesuai jadwal itu ya tidak sesuai dengan apa yang ada di lapangan ya. Ada isu penundaan pemilu yang kita juga mewanti-wanti bisa saja gitu ya, ada keputusan yang sifatnya mendadak ya, tiba-tiba itu ujung-ujungnya penundaan pemilu ya, seperti keputusan dari PN Jakpus ya tempo hari untuk memberikan vonis kepada Partai Prima ya, dan kita tidak tahu saat ini sampai mana karena vonisnya ataupun hasil keputusan pengadilannya memenuhi ya seluruh gugatan dari PT Prima ya, termasuk yang paling menghebohkan dan membuat para pengamat menjerit, yaitu keputusan untuk tidak melaksanakan sisa tahapan pemilu ya, atau dalam artian lebih gamblang menunda pemilu dalam waktu 2 tahun ya, dari 2025. Nah inilah hal-hal yang kalau kita tidak ada mengawal ya pemilu ini dengan cermat ya, bisa saja keputusan ini dan tidak ada desakan untuk mengkritik, maka bisa jadi barang itu goal gitu ya untuk menunda pemilu. Belum lagi dengan masalah yang tidak kunjung selesai, yaitu endorse sana sini ya dalam yang dilakukan oleh presiden yang seharusnya fokus terhadap sisa masa pemerintahan yang 2 tahun, yang harusnya memperbaiki kinerja yang sudah ya bobrok ya, karena suka atau tidak suka banyak elemen dari kinerja pemerintahan Presiden Jokowi Ma'ruf itu yang merosot ya. Misalnya nilai IPK ya, ini nilai IPK ternyata merosot tajam, bahkan terjun bebas, yang semulanya 40 ya kemudian turun menjadi 38 dan akhirnya juga turun lagi menjadi 34 ya. Jadi sama seperti saat Presiden SBY terakhir ya meninggalkan jabatan sebagai presiden, IPK-nya yaitu 34. Nah pada saat Presiden Jokowi ya, pada saat Presiden Jokowi ada sedikit kenaikan prestasi ya, sampai IPK atau indeks persepsi korupsi kita itu akan naik sampai level ke 40. Tapi setelah itu ya turun gitu ya, turun bahkan terjun bebas, kemudian ke angka 38 ya, langsung ke angka 34. Apalagi ya sekarang sedang rame-ramenya bagaimana mengungkap bobroknya institusi pemerintah, yaitu Kemenkyu
dengan transaksi janggal 349 triliun ya. Mau dikemanakan negara ini gitu ya. Dan korupsi yang ada di negeri ini ya tergolong gila-gilaan ya. Sesuai yang disampaikan oleh Pak Mahfud ya, satu institusi kementerian saja itu kalau tidak korupsi ya itu bisa memberikan uang kepada masing-masing orang ya per bulan 20 juta ya. Coba bayangkan, itu baru satu kementerian ya, belum lagi kementerian yang lain. Dan Pak Mahfud juga menyampaikan bahwasanya di setiap kita melihat itu tidak ada lembaga atau institusi yang bebas dari korupsi. Jadi itulah ya yang harusnya jadikan kita concern, bahwasanya musuh the enemy kita adalah korupsi. Jadi bukan radikal-radikal yang tidak jelas juntrungnya, tetapi terus digoreng dan di entertain oleh kekuasaan, seakan-akan itu menjadi ancaman, padahal yang nampak jelas adalah korupsi yang ya membuat para pejabat itu tambah makin kaya dan masyarakat sekarang tambah makin miskin. Dan apa perilaku yang dilakukan oleh para politisi, yaitu money politik, pasti akan terus ada bantahan ya terkait dengan ini bukan money politik ya. Kalau mau berani ya atau kalau pengen fair ya, Bawaslu itu, jadi Bawaslu memang harus tegas gitu ya terhadap praktek-praktek deploy money atau menyebar uang, baik itu sembako ya, dengan sikap yang tegas ya. Kalau bisa ya didiskualifikasi ya, karena itu satu-satunya yang bisa memberikan efek jerah sehingga praktek money politik itu tidak bisa diulangi lagi. Nah, kalau cuma ada teguran kemudian tidak dihiraukan dan terus-menerus melakukan money politik ya, ke depan ya ancaman tentang kecurangan pemilu itu tidak bisa dihindarkan lagi. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.